Di era Meiji yang saat ini sedang dimulai, Jepang masih berusaha menata diri. Setelah bertahun-tahun berada dalam perang dan kekacauan, Kenshin Himura, mantan pembunuh legendaris dengan julukan Hitokiri Batusai, telah meninggalkan masa lalunya yang berdarah dan bersumpah untuk tidak pernah membunuh lagi. Ia kini tinggal di dojo Kamiya dengan Kaoru Kamiya, Sanosuke Sagara, dan Yahiko Myojin, serta Megumi Takani. Mereka menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama ketika kementerian meminta bantuan kepada Kenshin untuk menghentikan ancaman besar yang muncul di Kyoto. Musuh baru yang muncul adalah Makoto Shishio, seorang mantan pembunuh bayaran yang dahulu digunakan oleh pemerintahan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Namun, karena terlalu berbahaya, pemerintah mengkhianatinya dengan membakarnya hidup-hidup sesaat setelah peperangan di Toba Fushimi. Meski tubuhnya penuh luka bakar dan harus dibalut perban dari kepala hingga kaki, Shishio selamat dan kini membentuk pasukan untuk menggulingkan pemerintahan Meiji dan memanggil pasukan elitnya, yakni Jupongatana, yang siap menghancurkan Kyoto dan membakar seluruh negeri. Dan inilah sinopsis dan alur cerita film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Diawali dari penggerebekan di Gunung Pertambangan Setsu pada tahun 1878. Hajime beserta tim kepolisian memburu beberapa kriminal yang sudah menjadi target beberapa bulan yang lalu. Hingga akhirnya Hajime bertemu Makoto Shishio, tetapi gagal untuk melawan menangkapnya. Kenshin dan yang lainnya saat berada di dojo Kamiya tiba-tiba didatangi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Kenshin agar menangkap atau bahkan membunuh Shishio karena dianggap sebagai ancaman pada waktu itu. Tetapi Kenshin menolak permintaan dari Tuan Okubo. Beberapa waktu kemudian, salah satu anggota Shishio menyerang Tuan Okubo saat dia dalam perjalanan, karena informasi tentang tujuan Tuan Okubo sudah didengar oleh Shishio. Kenshin yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Shishio, akhirnya memutuskan untuk menemui kembali Tuan Okubo. Tetapi dalam perjalanannya, Kenshin menemukan bahwa Tuan Okubo telah dibunuh. Sesampainya di kementerian, Kenshin diperlihatkan dengan kondisi di mana Shishio tidak main-main dengan ancamannya. Dengan kejadian yang dilihatnya, Kenshin memutuskan untuk menghentikan Shishio meskipun harus berpisah sementara dengan Kaoru. Dan Sanosuke kecewa karena Kenshin pergi diam-diam darinya. Dengan kekecewaannya, Sanosuke bertemu seseorang yang sedang mencari Kenshin. Dan terjadilah adu tinju untuk melampiaskan kekecewaannya. Di tengah perjalanan, Kenshin bertemu Misao dan seorang anak yang terlihat sangat depresi karena ibu dan ayahnya dibunuh oleh anggota Shishio dan mereka digantung di desanya. Kenshin tidak tinggal diam karena di hadapannya sudah terlihat jelas akan keseriusan Shishio atas tindakan kriminalnya.
Di desa itu pula Kenshin bertemu salah satu anak buah Shishio, yakni Sojiro Seta, dan mereka berdua pergi bersama-sama untuk bertemu langsung dengan Shishio. Kenshin yang sangat marah, ingin sekali menghentikan Shishio saat itu juga, tetapi itu bukan waktu yang tepat. Setelah selesai bermain-main dengan Sojiro, Kenshin terlihat putus asa karena Sakabato miliknya patah, yang disebabkan adu pedang dengan pedang Kotetsu Nagasone milik Shishio. Shishio yang sudah merasa cukup dengan persiapan perangnya, dia mengutus Sojiro untuk memanggil Jupongatana. Jupongatana sendiri adalah sebutan untuk 10 pasukan elit samurai yang memiliki kekuatan serangan khusus yang diperintahkan oleh Makoto Shishio untuk tujuan memimpin pasukan revolusioner melawan pemerintah Meiji. Karena Kaoru terlihat galau dan Megumi memberikan saran agar Kaoru segera mengikuti Kenshin ke Kyoto, dan tentunya Kaoru akan pergi bersama Sanosuke. Misao membawa Kenshin menuju penginapannya karena Misao tahu bahwa Kenshin tidak ada tujuan untuk singgah bermalam dan beristirahat. Sambutan hangat oleh pemilik penginapan yang ternyata juga para ninja dari Oniwa Banshu yang ditugaskan di Kyoto, dan sebenarnya mereka hanya menyamar sebagai pemilik penginapan. Dengan kuatnya informasi yang bisa dikumpulkan oleh ninja Oniwa Banshu, Kenshin meminta bantuan untuk mencari lokasi pembuat pedang terbaik yang bernama Shaku Arai. Setelah mendapatkan informasi di mana keberadaan Shaku Arai, ternyata dia sudah meninggal 8 tahun yang lalu di tahun 1870. Tetapi Kenshin tetap harus membuat pedang pengganti dengan meminta bantuan Seiku Arai, anak laki-laki dari Shaku Arai. Tetapi Seiku Arai menolaknya dengan alasan sudah tidak membuat pedang lagi. Setelah Kenshin bertemu Seiku, salah satu samurai utusan Shishio juga mengunjungi Seiku dengan maksud yang sama, yakni meminta sebuah pedang, tetapi menggunakan cara kriminal dengan menyandra anak Seiku. Kenshin yang kebetulan masih berada di sana, secara tidak langsung harus menghentikannya, dan terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Kenshin kewalahan karena bertarung hanya menggunakan selongsong pedangnya saja, dan hingga pada akhirnya Seiku memberikan pedang terakhir yang dibuat oleh Shaku kepada Kenshin. Dengan didapatkannya Sakabato baru, Shishio pun telah bersiap untuk melakukan penyerangan dan berperang di wilayah Kyoto. Informasi penyerangan tersebut sudah menyebar, sehingga Kenshin dan yang lainnya pun bisa mempersiapkan peperangan dengan matang yang akan dilakukan di malam hari. Peperangan dibuka dengan beberapa letusan kembang api yang indah di atas Kyoto.
Di dalam penginapan pun terjadi konflik, yang ternyata pemikiran Aoshi berbeda dengan yang lainnya, yakni Aoshi ingin membunuh Kenshin. Setelah perperangan hampir reda, Kenshin dan yang lainnya merasa ada kejanggalan karena Shishio dan Jupongatana tidak muncul. Dan setelah mereka sadar bahwa peperangan malam itu ada tujuan lain, yakni menculik Kaoru, Kenshin yang merasa dipermainkan langsung mengejar Kaoru hingga mencapai kapal milik Shishio. Tetapi Kenshin gagal menyelamatkan Kaoru yang dibuang ke tengah laut. Kenshin pun mencoba menyelamatkan Kaoru dengan melompat keluar dari kapal Shishio, dan Kenshin pun terdampar di sebuah pantai dan diselamatkan oleh seorang pria misterius. Pertempuran ini belum berakhir karena kisahnya berlanjut dalam film berikutnya, yakni Rurouni Kenshin The Legend Ends, di mana Kenshin akan bertarung melawan musuh terbesarnya, yakni Makoto Shishio. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kenshin akan bisa benar-benar mengalahkan Shishio dan menemukan Kaoru yang hilang? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.